jam, Ustaz. Itu sudah dengan tanya jawab, ada dialog. Ya bisa ada dialog setelahnya, Ustaz. Setelah 1 Ini jam kita ini. estimasi waktunya sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, Ustaz. Oh, kira-kira berarti 1,5 jam. Oke. Baik, terima kasih. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita semua bisa berkumpul ya di majelis ilmu ini ya, majelis webinar. Kita bersyukur pada Allah di tengah-tengah musibah yang menimpa kita semua, negeri kita, masyarakat kita, juga banyak saudara kita di berbagai belahan dunia saat ini ya. Kita masih bisa berkumpul ya, menjalankan ibadah ya, khususnya dalam tholabul ilmi ya, majelis ilmu. Karena nikmat seperti kita ini ya, itu tidak bisa dirasakan ya oleh saudara-saudara kita di Rohingya ya, di Cina ya, jutaan muslim di sana untuk berkumpul di masjid aja susah, mencari ilmu susah. Ya, apalagi menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah Islam itu tidak mudah. Jadi kesempatan yang kita nikmati ini betul-betul nikmat dari Allah. Ya, kalau kita flashback ke belakang ya, saudara kita pernah mengalami zaman yang lebih mengerikan. Di masa Andalusia jatuh ke tangan pasukan salib tahun 1492. Ya, 1496 keluar perintah pengusiran atau Edict of Expel yang memerintahkan umat Islam semua untuk memilih salah satu di antara 3 pilihan. Ya, satu harus keluar dari Islam, kemudian dibaptis secara paksa. Yang kedua meninggalkan Spanyol, dan yang ketiga mati. Jadi biasanya kan Rasulullah SAW mengingatkan 2 nikmat yang kita suka lupa, yaitu nikmat luang ya, dan nikmat sehat. Nah, kita ini dikasih Allah ya, negeri kita, apapun kondisi kita sekarang ini, ya, mungkin kita sebel, mungkin kita marah dengan Joko Chandra misalnya gitu ya, atau kita marah dengan siapa saja gitu ya, jengkel gitu. Tapi kita harus pahami bahwa keadaan kita ini jauh lebih baik daripada kondisi banyak ya saudara kita yang lain. Gitu ya. Makanya jangan sampai nanti kejengkelan kita, kemarahan kita itu ya menutup ya mata dan pikiran kita bahwa di depan kita ini ada banyak peluang. Gitu. Jadi jangan kita terlalu fokus pada kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan orang lain, pihak lain gitu ya. Tapi kita lupa bahwa Allah memberikan peluang besar pada kita sekarang ini untuk kita ini menyambut gitu ya, menyongsong dan memperjuangkan terutama masa depan kita yang gemilang di negeri kita ini. Peluang itu sangat besar, makanya ya kita dengan Ustadz Zaitun segala macam selalu kita berkomitmen untuk menjaga keutuhan NKRI ini. Jadi jangan sampai gitu ya konflik-konflik di negeri kita ini itu sampai memecah gitu. Karena tokoh-tokoh kita dari tahun 45 dulu kita nggak mau negara kita ini pecah. Ya, jadi tetap kita yang harus paling bertanggung jawab. Kita harus menjadi jangkar. Ya, umat Islam ini harus menjaga keutuhan. Ya, dan disitulah kita terus terbuka peluang-peluang dakwah. Ya, saya sebagai mahasiswa angkatan 80-an, nah, sekarang umur saya udah 55 tahun, itu merasakan ya betapa beratnya dulu kita berdakwah di era 70-an, 80-an. Ya, ngumpul aja di masjid susah waktu itu. Pakai jilbab diusir dari sekolah. Banyak saudara saya jadi wartawan meliput banyak peristiwa-peristiwa tragis. Ya, saudara-saudara kita dibantai di berbagai tempat, saya hadir di situ. Ya, sekarang bayangkan aja jilbab sampai ke istana wakil presiden kan gitu ya kan sekarang ini kan. DPR, tentara, polisi, banyak yang berjilbab. Itu perjuangan dakwah. Dulu jangankan ada bank syariah, menyebut kata syariah aja subversif. Ya, ini nih harus kita pahami bahwa dakwah di negeri kita ini berkembang terus. Dan salah satu, ya, saya sering sampaikan ini, termasuk waktu Munas Jaringan Sekolah Islam Terpadu di Palembang tahun 2013, waktu Munas ketiga, saya sampaikan kepada teman-teman di pendidikan, ya, bahwa ini menurut pendapat saya, satu-satunya aspek dakwah yang sekarang bisa kita banggakan itu aspek pendidikan. Jadi sekarang ini kita menikmati nih, ya, ini harus hati-hati nih. Allah sekarang memberikan nikmat, ya, peluang yang besar dalam bidang pendidikan kita.
Ya, dulu mungkin ada yang kalau seumuran saya yang di Bogor dulu, para ulama kita dulu seperti Ki Haji Soleh Iskandar dan lain-lain sibuk mengeluarkan fatwa. Apa fatwa itu? Haram hukumnya ya menyekolahkan anak-anak muslim ke sekolah non-Islam. Karena ketika itu orang-orang tua kelas elit menengah muslim ke atas itu nggak melihat ada sekolah Islam yang berkualitas. Mereka ya namanya menyekolahkan anak prioritas ke negeri kalau atau yang kedua ke sekolah-sekolah non-muslim. Gitu. Karena itu yang dibilang sekolah itu bermutu, berkualitas. Ya, dan pada akhir 80-an mulai terjadi satu bisa dikatakan revolusi pendidikan. Para mujahid-mujahid dakwah di bidang pendidikan itu terjun gitu. Mulailah awal 90-an akhir 80-an itu berdiri sekolah-sekolah rintisan, sekolah-sekolah Islam. Di Surabaya berdiri Al-Hikmah, di Jakarta berdiri Nurul Fikri, ya. Beberapa sekolah Al-Azhar, di Jogja ada sekolah Abu Bakar dan sebagainya gitu ya. Dan sekarang ya sekolah-sekolah yang tadi itu dan tak banyak lagi sekolah-sekolah Islam yang lain ya itu telah meraih keberhasilan. Ada dua hal yang diraih. Satu adalah pengakuan, nah mulai diakui lembaga-lembaga pendidikan Islam itu ya. Yang kedua kepercayaan, ini yang mahal. Kepercayaan terutama dari masyarakat Muslim sendiri. Jadi sekarang ini, alhamdulillah ya orang-orang Muslim kelas menengah ke atas itu banyak yang bangga menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah Islam. Bahkan sekarang ini ada status sosial baru yang membanggakan para orang tua di Jakarta dan sekitarnya, mungkin di tempat lain juga. Apa itu? Bangga kalau anaknya mondok. Ya, dan itu bukan orang yang punya background pesantren. Bahkan orang tuanya itu nggak punya background pendidikan Islam sama sekali. Mereka orang-orang profesional. Ya. Sekarang banyak yang orang tuanya, bahkan sekarang sudah ada beberapa yang ke pesantren saya, itu yang orang tuanya lulusan UI, lulusan ITB, itu mereka sudah bahkan tidak peduli anaknya ini kuliahnya formal atau nggak formal. Ya, jadi bapaknya doktor, ibunya doktor, gitu ya, dosen, itu anaknya nggak ikut SBMPTN, gitu. Bahkan memilih ngaji. Sudah ada yang seperti itu. Mereka sekarang langsung melihat apa nih hasilnya, gitu. Apa tawarannya. Gitu. Nah, ini ada kemajuan-kemajuan yang peluang-peluang pendidikan yang sekarang ini terbuka. Ya, dan ini bukan tiba-tiba. Ini adalah hasil perjuangan kira-kira 30 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu. Tapi pada sisi yang lain, kalau kita evaluasi sekarang, ternyata keberhasilannya, maraknya ya sekolah-sekolah Islam, pesantren-pesantren Islam ini, sampai sekarang ini belum sejalan. Ya, belum sejalan dengan apa? Dengan prestasi umat Islam di bidang kehidupan yang nyata. Bidang politik kita babak belur gitu kan. Kalau kita lihat perolehan suara Partai Islam tahun 55 itu dianggap pemilu yang paling jurdil gitu ya. Ketuanya Masyumi waktu itu, Pak Burhanuddin Harahap. Ketua KPU-nya lah gitu ya. Itu suara Partai Islam waktu itu di total itu hanya sekitar 43%. Itu yang terbesar. Ya. Nanti kalau kita perhatikan yang sekarang murni Partai Islam, dalam arti asasnya Islam, itu tinggal dua di pentas DPR itu, tinggal PKS dengan P3. PKS suaranya sekitar 6-7%, P3 di bawah itu. Ya. PKB PAN itu sudah tidak partai Islam lagi, dalam arti asasnya Islam. Tapi dia Muslim based party. Itu dari segi politik ya. Gitu. Kita melihat sekarang ini gitu bahwa loh, kenapa bisa begitu? Karena nanti pada sisi lain ada keberhasilan arus sekularisasi, liberalisasi di tubuh umat Islam gitu. Jadi dakwah kita secara kultural ya menyasar orang-orang yang dulunya dibilang abangan itu sukses. Banyak sekali orang bahkan dulu yang background-nya komunis gitu ya, PKI itu tua-tuanya tobat. Anak-anaknya jadi anak-anak Muslim yang baik gitu. Banyak sekali yang seperti itu. Yang kalangan PNI dan sebagainya gitu.
Nah, tapi rupanya ada arus sekularisasi juga justru di tubuh ormas-ormas Islam dan lembaga pendidikan tinggi Islam. Dan itu juga hasil kerja sejak tahun 70-an. Ya, dan nanti hasilnya itu minimal 30 tahun. Itu di bidang politik. Di bidang ekonomi kita bisa melihat sekarang. Ya, belum membanggakan, ya kan? Kalau kita tunjuk mana sih orang muslim yang sukses ya, di bidang ekonomi, sukses dalam arti orang kaya lah. Ya, 10 atau 50 orang terkaya di Indonesia itu siapa? Yang menikmati hasil kekayaan alam kita siapa? Kita bisa melihat. Di bidang kesehatan kita bisa melihat. Mana rumah sakit Islam yang bisa jadi contoh? Gitu, ini contoh nih. Mana kalau kita bicara di bidang apa? Media. Mana media Islam? Ya, sekarang ini unggul. Ini artinya apa? Artinya tadi itu ya, maraknya, suksesnya lembaga-lembaga pendidikan Islam ini belum dibarengi. Nah, kenapa nanti begitu? Nah, ini kita evaluasi. Saya mengevaluasi ini lama ya, dan saya menyimpulkan akhirnya di banyak pada tokoh-tokoh pendidikan saya sampaikan, kelemahan kita ini rupanya di surat Luqman ayat 17. Kuncinya di situ. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min asmil umur. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian ya. Kalau kita perhatikan kedudukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu sangat vital. Dalam Ihya Ulumuddin Al-Ghazali menyatakan amar ma'ruf nahi munkar ini aktivitas yang menentukan jatuh bangunnya umat, bahkan hidup dan matinya umat. Ya, maka beliau letakkan satu bab khusus amar ma'ruf nahi munkar. Nah, dalam sejarah nanti, ya, lemahnya amar ma'ruf nahi munkar ini, ya, itu terjadi karena dua hal. Satu karena yang utama adalah merebaknya penyakit hubud dunia. Ya, kalau sudah penyakit al-wahnu itu mencengkeram, maka Rasulullah sudah mengingatkan, ya, yushiku an tada'a alaikum al-umam kama tada'a al-akalatu ila qas'ati. Ya. Wa min qillati nahnu yauma idzin ya Rasulullah qala bal antum katsirun walakinnakum ghutsa'un wa ghutsa'is sail. Ya. Nah, wala yanzi'anna min suduri aduwikum al-mahabbata minkum. Wala yakzifanna fi qulubikum al-wahn. Nah, ini hadis yang insyaallah kita sangat akrab ya, peringatan Rasulullah ya, jumlah kita banyak, kita mayoritas, tapi bal antum katsirun ya, kamu banyak walakinnakum ghutsa'un, kamu buih seperti buih air yang mengalir. Nah, kenapa? Karena tadi itu ya, oleh difanna fi qulubikum al-wahn. Dunia, tujuan dunia, hubud dunia. Ini yang paling berat misalnya. Ya. Jadi waktu di Palembang berat teman-teman CSIT saya katakan kita telah meraih kemajuan yang sangat besar dalam dunia pendidikan. Tapi kita sekarang ini berada di titik yang sangat krusial, sangat menentukan. Kita di persimpangan sekarang ini. Dan tantangan yang kita hadapi bukan makin ringan, makin berat. Kita sudah berhasil, tapi begitu kan biasa kalau kita sudah semakin meraih keberhasilan, maka di peringkat sekarang ini kita menghadapi masalah baru yang pelik juga. Dulu kita peliknya, ya, jarang orang menengah Muslim yang mau yang percaya dengan lembaga pendidikan Islam. Sekarang sudah banyak gitu. Nah, sekarang tantangan kita ada dua. Satu apa? Penyakit hubud dunia. Ya, sudah mulai kemudian terfikir untuk membisniskan pendidikan. Karena laku. Gitu. Jadi ini tidak sedikit nih, ini harus hati-hati. Ya, bukan berarti sekolah itu gratis, bukan berarti, tapi motivasi, niat, ya. Karena tetap kalau menurut pendapat saya, thalabul ilmi ini adalah aktivitas jihad. Ya, aktivitas jihad. Jadi semua yang terlibat, pendiri sekolah, guru, orang tua, itu harus memahami ini aktivitas jihad fisabilillah. Karena Rasulullah mengingatkan, man kharaja fi thalabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, dia sedang berjihad di jalan Allah. Dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga membagi jihad kan menjadi 4. Ya, mujahadah 'alan nafs,
jihad melawan setan, jihad melawan orang kafir dan munafik, dan jihad melawan pelaku kezaliman, kemungkaran. Dan mujahadah ala nafs itu salah satu bentuknya. Itu adalah sabar dalam mencari ilmu, sabar dalam mengamalkan ilmu, dan sabar dalam memperjuangkan ilmu itu. Dan sabar dalam menerima risiko dari perjuangan itu. Itu mujahadah ala nafs. Nah, jadi ini berat. Ini sekarang godaan dunia ini luar biasa. Dan bukan hanya dari kita. Cengkeraman, materialisme luar biasa. Karena kebijakan pemerintah ya dalam dunia pendidikan memang dasarnya materi. Pemerintah membuat kebijakan pendidikan itu ya industri. Ya, kita tidak diizinkan mendirikan satu program studi di perguruan tinggi kalau tidak jelas lulusannya nanti kerjanya di mana. Ya, jadi kalau kita bikin kampus nih oleh pemerintah, mahasiswanya kurang dari 20, itu disuruh merger atau disuruh nutup. Ini kan bukan kebijakan pendidikan, ini kebijakan pabrik. Gitu. Karena dalam pendidikan justru semakin sedikit murid, semakin bagus. Ya, karena semakin intensif guru bisa mendidik. Itu ini, ya kan. Jadi kalau sekarang kebalikannya gitu kan, kalau produksi ya kan semakin banyak semakin bagus. Ya, jadi sekarang maka berlomba-lomba kalau kita bilang pesantren kamu, kalau kita bikin pesantren, Pak, ditanya yang pertama bukan lulusannya kualitasnya gimana, enggak, yang pertama ditanya berapa jumlah santrinya. Itu. Kalau kita bilang jumlah santrinya 2, nah, kaget deh, masa santri cuma 2? Padahal Sinto Gendeng itu, gurunya Wiro Sableng, muridnya cuma 2. Itu muridnya Wiro Sableng dengan yang penjahatnya itu kan gitu ya, kakak kelasnya itu yang jadi penjahat itu. Jadi yang semakin sedikit murid, semakin bagus. Ya, tapi karena kita keliru di dalam pendidikan, ada sekolah di Jakarta nanya, Ustaz, dulu SD kita ini 900 muridnya, terus kualitasnya turun, sekarang muridnya tinggal 400. Gimana cara naikin lagi? Saya bilang, turunin lagi bisa nggak jadi 200? Saya bilang. 400 masih kebanyakan. Jadi di 400 orang nggak gampang. Nah itu. Jadi nanti ini kita bahas teori pendidikannya, tapi sekarang saya mau bahas fenomena dulu. Ya, bahwa kita ini kan ada sesuatu yang ini kita mencapai titik, kita sekarang berada di titik mana gitu, ya kan? Karena memperjuangkan pendidikan Islam ini panjang, bukan dari kita. Pak Natsir sudah bikin sekolah Islam dari tahun 1930-an. Ya, jadi di Jakarta ini untuk melawan sekularisme dari penjajah, ya 1890-an sudah berdiri Tebu Ireng. Ya, 1905 di Jakarta sudah berdiri Madrasah Aliyah Jamiat Khair. Waktu itu ini universitas internasional di Jakarta. Karena guru-gurunya itu dari berbagai negara, ulama-ulama internasional, termasuk Syekh Surkati dari Sudan, ada yang ulama dari Saudi, dari Tunis, ya, itu tahun 1905. 1905 juga berdiri Mambaul Ulum di Solo oleh Pakubuwono ke-10. Itu juga melawan pendidikan sekuler Belanda, kan di awal abad 20, itu di awal abad 20 itu berdiri sekitar 500 sekolah sending, sekolah misi. Juga sekitar 500 sekolah Cina. Waktu dulu banyak ratusan sekolah Cina di Indonesia. Yang kurikulumnya bahasanya bahasa Cina. Itu awal abad 20. Dan sekolah-sekolah kolonial. Karena memang waktu itu misi Sunuk Orgoronya ya, untuk menjauhkan umat Islam dari agamanya melalui pendidikan. Itulah kenapa berdiri Muhammadiyah 1912. Ya kan? 1912 itu. Ya, 1910 berdiri pesantren Kiai As'ad yang di Situbondo, saya pernah ke sana. Jadi awal abad 20 itu banyak berdiri pondok pesantren, sekolah-sekolah Islam. Untuk apa? Melawan sekolah penjajah. Melawan pendidikan penjajah. Gitu ya. Jadi 1926 berdiri di Gontor, ya kan? Saya lupa kalau yang di Syekh Abdurrahman Al-Bugisi itu tahun berapa, itu sekitar itu juga kalau nggak salah awal-awal abad 20 juga ya, berdiri pesantren yang di mana itu tempatnya itu di Sengkang ya, daerah mana itu, Syekh Al-Bugisi itu luar biasa. Disertasinya Dr. Ilham Kadir itu membahas masalah itu. Nah, di Nohimakullah jadi itu
kita setelah melakukan respon ini panjang. Tapi cengkeraman hegemoni pendidikan sekuler ini luar biasa. Ya. Sampai sekarang. Ya, jadi kenapa nanti Bapak Ibu sekalian yang punya anak itu hati-hati. Ya, yang paling problem sekarang ini justru ketika anaknya itu mulai mau lulus aliyah atau SMA. Karena cengkeraman materialisme, itu mimpi-mimpi kehidupan yang materialis, itu ada di perguruan tinggi. Ya. Nah itu, jadi ada dua tadi tantangan kita yang utama. Satu adalah godaan dunia. Ya. Yang kedua adalah cengkeraman sistem dan kurikulum sekuler itu sangat besar. Nah, sekarang ini menurut saya, kita sudah ada terbuka lagi peluang tahap kedua. Jadi kalau kita awal dari 90 ya, tambah 25 tahun, kita 2015 gitu ya. Nah, 2015 itu menurut saya, itu kita sudah masuk ke tahap kedua. Sekitar itu, tahun itu. Kita masuk gelombang kedua sekarang, kebangkitan pendidikan Islam. Nah, saya ada dua hal yang menurut saya di periode ini perlu kita kerjakan. Satu, kita memperkokoh ya, sistem dan kurikulum pendidikan kita. Ya, itu harus kita perkokoh agar semakin mendekati konsep pendidikan Islam yang ideal. Gitu. Karena ini tidak mudah ini, ya, apalagi yang bergerak di lembaga formal. Nah, kemudian yang kedua adalah memperkokoh khusus ini, ya, pendidikan kita di tingkat perguruan tinggi. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, ya, ini sekarang saya merasa ya dikirimnya corona oleh Allah SWT pada kita ini, itu membawa hikmah yang luar biasa. Ini betul-betul ada. Jadi dengan corona ini hadir, ya, itu mempercepat proses disrupsi. Ini yang harus kita pahami betul. Kita sekarang ini berada di dalam zaman yang belum pernah kita alami sebelumnya. Ya, kita nggak pernah ngalami, Pak. Bersin aja biasa kita baca alhamdulillah. Sekarang kita bersin itu takut baca alhamdulillah. Karena orang di sekeliling kita, kalau kita bersin itu malah ketakutan gitu kan. Kita gimana baca alhamdulillah? Itu nggak pernah dalam sejarah kita ngalami zaman seperti sekarang ini gitu ya. Kita sholat itu ya softnya rapet gitu kan. Itu kan kalau nggak ada setan di situ. Nah sekarang kita malah disuruh jarang. Ini zaman yang betul-betul kita diuji oleh Allah. Tapi di tengah ujian ini kita ada peluang yang luar biasa. Ya, peluang itu apa? Dengan era disrupsi dan percepatan dengan corona ini, apa yang terjadi sekarang? Sekarang semua lembaga pendidikan, Pak, itu mulai start dari nol. Start dari nol. Jadi sekarang sebenarnya tidak ada yang kita kalau bisa baca peluang di era disrupsi sekarang. Peluang, contoh gini, di era makanan aja. Sekarang ini peluang untuk berpromosi antara tukang gado-gado di gang sempit, gitu ya, dengan gado-gado yang di restoran besar, itu peluangnya sama. Ini kita paham peluang disrupsi itu di situ. Ya, jadi orang misalnya datang ke gado-gado gitu ya, terus dia bilang ini rasanya luar biasa, enak, gitu ya, tinggal di shoot aja, nggak pernah saya ngalami, apalagi yang ngomong begitu Ustadz Zaitun. Misalnya gitu ya, datang ke pedagang gado-gado Ustadz Wahdah di gang sempit, gitu kan. Ini belum pernah seumur hidup saya merasakan gado-gado seperti ini. Itu nggak pakai biaya, bisa dikatakan hampir nol promosi itu, gitu. Ya, tapi nggak usah dicontohin nanti ya, ini rahasia ini. Ini nanti ya, percaya aja, sebentar lagi orang nyerbu ke tukang gado-gado itu. Gitu. Nah, sekali warung gado-gado ya restoran besar, ya di situ ada pelanggan yang ngomong, saya dulu enak, sekarang kacau restoran ini. Cuma ngomong gitu aja sudah dia. Saya ini lihat rasanya aja nggak enak itu, bisa tutup tuh warungnya. Sekarang sama dengan, nah sekarang apa yang harus kita lakukan? Ini perlu nanti ya antara via sekolah, pesantren dan orang tua harus paham ini, karena ini sekarang nggak bisa sendirian. Jadi pendidikan kita sudah harus berubah modusnya, ya, modanya, bentuknya. Kalau intinya sama tetap. Nah di sini nanti harus ada peran, ya, peran penting ya dari
orang tua sekarang ini. Ya, karena sekarang apa yang nggak bisa diketahui ya, informasi dari internet. Ya, sekarang ini hari sekali bayangkan IPB ya, kelas ini kampus saya IPB itu. Dulu kalau orang mau cari informasi tentang tanaman bermutu, itu ke IPB. Sekarang IPB harus bersaing dengan pedagang tanaman di pinggir jalan. Dan IPB bisa kalah gitu. Saya aja sekarang beli tanaman udah dari mana-mana, dari Kediri, dari mana-mana gitu kan. Jadi itu sudah, siapa yang sekarang ini bisa kreatif gitu ya memasarkan itu, insya Allah. Ya, nanti jadi saya sering ingatkan teman-teman, tolong sekarang harus berubah nih waktunya. Termasuk nanti orang tua, saya akan bahas itu nanti. Tapi saya peta dulu besarin. Ya, ini kita sekarang sudah, makanya jangan ya sekarang di Amerika itu sekarang satu persatu kampus-kampus besar itu tutup. Ya, saya sudah dengar beberapa kampus di Indonesia yang besar-besar sekarang ini. Itu sudah ada yang ngomong, kampusnya luar biasa, mahasiswanya di atas 20.000. Ya, itu sampai bilang persediaan anggaran tinggal sampai Juni tahun depan. Beberapa kampus besar sekarang ini, dosennya sekarang yang infak untuk menghidupi kampusnya. Nah ini kita harus memahami ini kondisi. Nah, corona ini mempercepat kita ini. Nah, gimana kita diuji oleh Allah? Tadi saya bilang kan, tapi ada peluang. Peluangnya di mana? Justru sekarang inilah peluang kita untuk kembali ke jati diri pendidikan Islam kita. Yang pendidikan Islam itu modelnya sudah ada. Ya, jadi saya sudah yakin ya model pendidikan Islam itu sudah baku sepanjang sejarah. Nah ini sering contoh hadis saya begini ya. Kita sekarang rame-rame nih bersyukur gitu kan, kembalinya masjid itulah yang di Turki, Masjid Hagia Sophia ya kan. Kan luar biasa kita bersyukur, alhamdulillah, masya Allah gitu. Nah kita ingatlah begitulah hebatnya Erdogan, dan lagi kita ke belakang lagi kan, begitulah hebatnya Muhammad Al-Fatih. Nah, sering orang itu kelirunya gini, dia berhenti pada Muhammad Al-Fatihnya. Nah, kita lupa, sampai ada yang mengatakan, kita akan membebaskan Al-Aqsa. Saya tanya, gimana caranya? Ya, dia tidak paham ya, bahwa Muhammad Al-Fatih itu bukan lahir sendirian. Jadi kalau kita, kenapa Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan Konstantinopel itu? Bukan Muhammad Al-Fatih itu seorang diri, seperti Superman, ya dia tiba-tiba dapat jimat Krypton, gitu kan? Atau Spider-Man tiba-tiba dientuk laba-laba terus jadi sakti, kan nggak begitu. Muhammad Al-Fatih itu, ya kan, umur 20-an tahun itu sudah menaklukkan Konstantiniyah itu produk pendidikan. Jadi kalau kita mau mengalami zaman kejayaan seperti Muhammad Al-Fatih, bukan berhenti di Muhammad Al-Fatihnya yang penting. Gitu. Kita berhenti di sistem pendidikan yang melahirkan Muhammad Al-Fatih dan generasinya. Karena Muhammad Al-Fatih tidak sendirian. Kalau Muhammad Al-Fatih itu sendirian hebat, gitu ya. Kemudian tentara-tentara Turki Utsmani waktu itu hubud dunia, itu nasibnya seperti Sultan Abdul Hamid II. Sultan Abdul Hamid kedua, ya, yang akhir Sultan Turki Utsmani terakhir, itu beliau orang soleh, hebat beliau. Di lobi-lobi Herzl, tapi pejabat-pejabatnya nggak mendukung. Bisa disuap Yahudi di Palestina. Gitu. Jadi kalau Muhammad Al-Fatih hebat sendirian, nggak begitu cara berpikirnya. Kalau kita bicara Muhammad Al-Fatih, bicara sistem pendidikan yang melahirkan generasi Al-Fatih. Nah, kalau kita bicara pendidikan, aspek terpenting dari pendidikan itu ada 3 yang menentukan, kata Syekh Azhar Nuji dalam Ta'lim Ta'lim. Pendidikan itu sukses kalau 3 ini, ya, 3 unsur ini, 3 pihak. Ya, 3 pihak ini harus baik ini. 1 guru. Ya, guru harus baik, guru harus ikhlas, harus soleh, harus mujahid gitu ya. Yang kedua, orang tua. Ya orang tua harus sungguh-sungguh juga, gitu ya. Ya orang tua harus terus berdoa, mendukung, ikhlas, ya, terus-menerus evaluasi, kerjasama. Nah, yang ketiga, yaitu santrinya, muridnya. 3 via ini harus sama-sama baik.
Nah, waktu Muhammad Al-Fatih itu bisa kita lihat, gurunya luar biasa. Gurunya Syekh Samsudin, Syekh Al-Qurani. Dahsyat gurunya. Sama generasi sebelumnya, Muhammad Al-Fatih kan 1453, ya, abad ke-15. Ya kan, abad ke-11, 12, 1187, abad ke-12 ya, itu Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu gurunya luar biasa. Di antara guru beliau misalnya Al-Hafidh Ibnu Asakir, ahli hadis. Ya, beliau penulis Tarikh Ad-Dimashq, ya, Tarikh Damaskus, 74 jilid. Ya, Al-Hafidh Ibnu Asakir itu pendiri sekolah hadis pertama di dunia Islam. Ya, sekolahnya dibiayai oleh yang membangun itu adalah Nuruddin Zangki. Ya, jadi pamannya Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, Al-Hafidh Ibnu Asakir itu murid dari Syekh Ali As-Sulami. Syekh Ali As-Sulami itu murid dari Imam Al-Ghazali di Damaskus. Jadi kalau kita lihat dulu, memang guru gitu ya dari para ulama kita dahsyat. Kita sebut generasi 45 lahir. Kita melahirkan Muhammad Natsir, Hamka, ya, Kiai Dahlan, ya, Ki Bagus Hadikusumo. Lihat aja kalau melihat kehebatan tokoh-tokoh kita, lihat siapa gurunya. Ya, Pak Natsir itu sampai nggak mau kuliah ke Belanda, ke Jakarta. Kenapa? Beliau berguru langsung. Kata Pak Natsir, 3 guru yang mempengaruhi beliau itu. 1, Hasan, ya, tokoh Persis itu. 2, Syekh Surkati, ya, ulama hebat dari Sudan. Yang 3, Haji Agus Salim. Nah, Haji Agus Salim ini Bung Hatta aja, Bung Hatta itu bergurunya Haji Agus Salim. Termasuk Hamka. Buya Hamka itu sampai disuruh Haji Agus Salim pulang dari Mekah, baru 7 bulan suruh pulang. Jangan lama-lama di Mekah, kata Haji Agus Salim. Nah, kata Haji Agus Salim, kamu 20 tahun di Mekah, nanti pulang jadi tukang doa. Itu luar biasa Haji Agus Salim ini, karena beliau ini keponakan dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Nah, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi itu guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Ahmad Dahlan. Gitu. Jadi dulu tokoh-tokoh kita ini bukan sembarangan, ulama-ulama internasional. Ya, nanti yang melahirkan generasi 45. Ya, maka nanti ya, dalam strateginya buku yang ditulis oleh Dr. Ihsan Al-Gilani itu, Hakadha Dhaharu Jilu Salahuddin itu, para ulama waktu itu strateginya apa? Ya, ketika mereka pasukan salib masuk, gitu ya, umat Islam nggak ada yang siap, masyarakat diajak berjihad nggak mau, mereka hubud dunia. Gitu. Apa yang dilakukan pertama kali waktu itu? Ya, dianalisis ternyata sumber kerusakan masyarakat itu adalah dokternya. Nah, dokter itu ulamanya. Ya, maka misalnya Imam Al-Ghazali kemudian merumuskan satu kaidah. Inna fasada ra'yati bi fasadil muluk. Wa fasadal muluk bi fasadil ulama. Wa fasadal ulama bi hubbil mal wal jah. Ya, rakyat rusak karena penguasa rusak. Penguasa rusak karena ulama rusak. Gitu. Ulama rusak karena hubbul mal wal jah. Jadi segala sumber kerusakan itu adalah ilmu dan ulama. Nah, itu sumbernya itu. Kalau ulama sudah rusak, ya, maka umat rusak. Karena ulama kalau rusak, dia nggak akan berani. Kalau ulama rusak, dia kena hubud dunia. Gitu. Akhirnya dia nggak berani amar ma'ruf nahi mungkar, terutama pada penguasa. Akhirnya penguasa makin zolim. Penguasa zolim merusak masyarakat. Itu rumusannya sederhana. Maka hari sekalian, kalau kita mau sekarang membangkitkan umat, gitu ya, umat kita supaya bagus gimana, gitu ya. Yang pertama harus kita lahirkan adalah guru. Jadi sekarang ini kalau kita berpikir nih 25 tahun ke depan, ya itu kita masuk 2045, ya. Saya sudah tulis beberapa artikel terakhir di majalah Hidayatullah. 2045 itu bisa menjadi titik kita, ya. Ya, titik kita untuk melahirkan generasi gemilang. Seperti generasi sahabat Nabi, ya. Jadi kalau Rasulullah sebut khairul qurun qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, gitu ya. Itu Rasulullah sudah menyebutkan memang generasi yang beliau didik itu generasi terbaik. Dan itu bukan seorang diri, ya kan?
Saya nggak habis pikir misalnya, bagaimana waktu penaklukan Konstantinia, waktu di masa Yazid bin Muawiyah. Itu Abu Ayyub Al-Ansori, sahabat Rasulullah yang umurnya udah di atas 70 tahun. Masih ikut berjihad. Sampai ke batas temboknya Konstantinia. Maaf, di seberang lautan, bukan batas tembok. Tapi akhirnya Abu Ayyub Al-Ansori meninggal, dan beliau minta dikubur di tempat yang paling dekat dengan tembok Konstantinia itu. Dan itu yang nanti Muhammad Al-Fatih 800 tahun kemudian menaklukkan Konstantinia, kemudian berziarah ke makamnya Abu Ayyub Al-Ansori. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu umur 70 tahun, itu masih perang. Ya, sekarang saya baru 55 tahun, sudah ada kolesterol lah, sudah ada apa. Rasulullah itu kan mulai perang Badar itu umur 54 tahun beliau ini. Jenderal kita 54 tahun baru siap pensiun. Ya, nah itu. Jadi ada disertasi dokternya Dr. Anung Al-Hamad tuh di UIK, Tarbiyah Jihadiyah dalam hadis Sahih Bukhari. Itu bagus tuh. Jadi gambarannya pendidikan Nabi waktu itu, Rasulullah itu melahirkan ulama sekaligus jenderal. Nah, gitu sukses tuh Rasulullah itu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu pengusaha, ulama sekaligus jenderal. Gitu. Dan nanti jangan heran mengapa Usama bin Zaid 18 tahun jadi panglima perang. Itu nggak aneh. Karena sahabat Nabi dulu umur 12 tahun, 13 tahun sudah pada daftar perang. Dan Rasulullah melarang itu. Ya, dalam sebuah hadis Sahih riwayat Bukhari kan disebutkan Abdullah bin Umar nggak diterima ikut perang Uhud karena umurnya belum genap 15 tahun. Jadi dulu anak-anak itu umur 13 tahun, ya 14 tahun itu sudah daftar perang. Dan nggak boleh. Sampai ada kan siapa itu sahabat siapa tuh yang waktu iri dia, temennya boleh ikut perang, dia nggak boleh, akhirnya dia minta diadu. Itu bener. Akhirnya dia diadu kan sama yang ikut perang itu, terus dia menang gitu kan. Nah, oleh Nabi boleh ikut perang gitu. Jadi dulu seneng gitu, dari anak-anak sampai kakek-kakek. Kita gimana bayangkan, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu pengusaha kaya, Abdurrahman bin Auf pengusaha kaya. Itu hobinya jihad. Jadi nggak hanya nyumbang gitu loh, ya kan? Nah, itu gimana mendidik manusia seperti itu? Orang Romawi kalah waktu itu. Dalam perang Yarmuk kan itu kehebatan sahabat Rasul. Ya, generasi Khairul Qurun Qarni itu betul-betul terwujud. Kekuatan sahabat Nabi itu kira-kira 5-10 kalinya bangsa Romawi waktu itu. Itu bangsa Romawi itu udah bangsa jagoan perang. Dalam perang Yarmuk waktu itu kan yang dipimpin Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah bin Jarrah ya. Itu kan kata Ustadz Budi Azhari, kata Khalid bin Walid menghadapi ratusan ribu pasukan Romawi. Khalid bin Walid cuma bilang di mata saya orang-orang Romawi ini seperti lalat. Gitu. Itu coba Khalid bin Walid begitu. Saya nggak khawatir, Pak. Di Sulawesi Tenggara itu ada apa? Banyak ada Cina, ada tentara Cina. Saya nggak khawatir. Karena di sana ada wahdah. Kan gitu ya kan? Nah, enggak usah khawatir. Dulu sahabat Nabi nggak gentar. Lihat ada ratusan ribu orang datang, nggak khawatir. Itu di mata saya seperti lalat. Ya. Jadi gimana didik seperti itu? Ya. Bangsa Romawi itu bangsa yang bukan main. Kan kalau dalam satu dialog itu, saya baca begini. Kalau Panglima Romawi bilang, udahlah, mereka kan tahu bangsa Arab ini perampok, biasa nyari duit gitu. Kalau mau perang ini mereka cari duit aja. Udah, bawa sini berapa kalian kasih emas gitu. Ya. Jadi kasih emas, suruh pulang gitu loh. Nanti kalau tahun depan lagi sini lagi kasih lagi gitu. Wah, Khalid bin Walid dia nggak kalah ininya, diplomasinya. Dia bilang, kami ini bangsa yang suka minum darah. Dan kami dengar darah orang Romawi itu lezat. itu mentalnya kayak gitu tuh orang Islam dulu itu. Ya gimana coba kalau nggak menang? Kata Khalid bin Walid, kita kalah kalau Allah meninggalkan kita. Dan kita menang kalau Allah bersama kita. Ya, tapi ngomong begitu ya ngomong Khalid bin Walid tuh. Betul-betul singa. Gitu. Sekarang ini kayak khawatir. Kucing gayanya kayak singa. Ya, orang musuh udah tahu kamu kucing, kamu tikus. Ngaum kayak singa. Nanti kalau
nggak didengar, kita akan datang 100.000 demonstran lagi. Alah, udah tahu, nggak mungkin udah. Kamu ngomong doang begitu. Gitu. Jadi kalau tikus ya udah ngaku tikus aja lah kita ini. Khalid bin Walid ngomong begitu, memang betul beliau singa. Kita ini masalahnya dari sekolah kita, dari rumah kita ini, kita melahirkan tikus atau kucing. Kan gitu. Kan sederhana kan pepatah Arab mengatakan. Ya, idza ghabal qittu laibal fa'ru kan gitu. Kalau kucing tidak ada, tikus pesta pora kan gitu. Pelaku-pelaku maksiat, kejahatan itu kenapa pesta pora? Karena lembaga pendidikan kita gagal melahirkan kucing. Jangan-jangan kita lahirkan tikus juga. Ya sesama tikus mereka hafal lah, udah tahu, nggak ditakuti. Apa yang ditakuti? Itu tuh. Jadi tadi itu yang Prof. Alatas itu filosofi pendidikannya singa. Ya, jadi saya ngambil kuliah di ISTEK itu ada satu kelas sendirian, berdua dengan Profesor Mudathir dari Sudan. Jadi tiap ketemu kuliah cuma berdua dengan beliau aja. Itu beliau profesor dari Sudan, ahli pemikiran internasional, umurnya udah 70 tahun, sangat senior, diplomat Sudan juga. Tapi yang ngambil mata kuliah beliau Islam and the West, Islam dan Barat, itu cuma saya sendirian. Dan itu tetap kami akrab, gitu kan, seperti saudara, mahasiswa cuma sendirian. Jadi begitu. Jadi bagus kalau ada kampus Wahdah, mahasiswanya satu. Itu insya Allah itu nanti yang nah, cuma teman-teman Wahdah ini sering saya sampaikan di beberapa tempat gitu ya. Kalau Wahdah mau maju, yang pinter-pinter itu kuliahnya di Wahdah. Gitu loh. Jangan dikirim ke Madinah, ke Mesir, ke Sudan gitu. Nanti yang sisa-sisanya baru kuliah di Wahdah. Itu gimana? Ada teman saya pesantren begitu juga di Jawa Timur. Bikin kerjasama dengan Al-Azhar. Antum kalau kerjasama dengan Al-Azhar Kairo, kan mesti murid antum yang pintar antum kirim ke Al-Azhar. Terus antum punya perguruan tinggi. Terus saya bilang, terus yang kuliah di sini siapa? Gitu. Jadi biasa gitu loh. Kan, jadi akhirnya kita nggak pede. Udah saatnya orang Saudi belajar ke Makassar. Gitu, ya kan, profesor Saudi yang undang ke Makassar, gitu. Jadi insya Allah kita nanti rumuskan lebih bagus lagi. Karena senang saya dengar ya beberapa syekh dari Al-Azhar sekarang senang tinggal di Indonesia. Ya, mereka senang ngajar orang Indonesia ini lucu-lucu, jadi enak, maksudnya nurut gitu. Itu banyak yang mahasiswa kita yang bagus-bagus. Sebab nanti masalahnya bukan apa-apa, Ustaz. Kalau yang pintar-pintar lulus Madinah, begitu dia pinter, ditanya, kamu lulusan mana? Madinah. Nah, itu yang saya nggak suka. Ya, di kampus saya aja, mahasiswa saya sekarang 13 orang. Anak saya bilang, nah kalau kamu pinter, nanti orang nanya, kamu lulusan mana? UI. Saya bilang, enakan UI dong. Ya kan, kita capek-capek didik dari TK sampai SMA, bagus-bagus. Begitu dia bagus, masuk UNHAS. Begitu dia bagus, dibilang, lulusan mana dia? UNHAS. Terus lulusan Wahdah siapa? Nah, itu nggak pede. Harus diubah nih. Aizzatin alal kafirin. Gitu kan. Ayatnya kita hafal sih. Aizzatin alal kafirin. Gitu. Itu punya izzah lah. Udah masa lalu itu, UNHAS itu. Ya, jadi orang nanti semua Makassar itu nyari kampus terbaik di mana? Wahdah. Anak paling pinter, cita-cita dari kecil sudah kamu nanti kalau pinter masuk ke Stiba Wahdah. Wah, begitu. Itu insya Allah. Nah, itu kalau kita nggak percaya kan pada saya sampaikan waktu wisuda dulu di Hotel Said, dan kalau kita nggak percaya dengan diri kita, nanti anak kita pun nggak percaya. Wong kita bilang kampus kita bukan terbaik, saya menolak sampai sekarang ranking. Apa ranking 1 UI? Samsudin itu sering saya bilang. Kalau di Depok saya ditanya, kampus terbaik di Depok At-Taqwa. Kan di Depok ada UI. Ya salahnya UI kenapa ada di Depok? Kan saya bilang di Depok, bukan di Indonesia. At-Taqwa itu adanya di Depok. Saya bilang itu kan. Nah, kampus terbaik di Depok, At-Taqwa. Begitu. Ya. Nah, kan ada UI 1, di sini ada UI 1, sekarang lagi berdiri UI 3 lagi. Universitas Islam Internasional Indonesia. Itu sekarang hanya 10 kiloan aja dari rumah saya. Jadi alhamdulillah begitu, Pak. Jadi kita kembali tadi ya. Jadi kalau kita kembali ke depan, Pak, 3 pihak ini. Gurunya, ya, maka Wahdah
Sekarang ini harus prioritas. Cari guru-guru terbaik. Anak-anak tokoh wadah yang paling pinter itu siapkan semua jadi guru. Karena itu kunci kebangkitannya. Gitu. Orang tua juga begitu. Kalau anaknya pinter, udah jangan sebagian aja lah yang jadi dokter udah banyak. Sekarang karena gara-gara corona nih mulai orang mikir jadi dokter takut. Dokter banyak mati. Ya. Gara-gara corona ini sebelumnya ngantri masuk ke dokteran. Saya bilang kalau anak kita nggak jadi dokter, insya Allah jadi dokter itu udah cukup karena sampai menolak-nolak kampus kedokteran itu. Tapi yang jadi guru nggak ada. Itu semua. Jadi dulu konsep ulama kita itu, kalau pertama yang harus jadi kalau kita bicara Muhammad Al-Fatih, periode kita sekarang ini, bukan mencetak Al-Fatih sekarang ini. Periode kita sekarang ini mencetak gurunya Al-Fatih. Sebab antum bicara kayak apapun, kualitas sekolah, kualitas kampus, ini banyak teman-teman yang keliru. Bikin sekolah yang disiapkan gedungnya dulu, salah itu. Yang disiapkan pertama itu gurunya, guru yang betul-betul berkualitas. Itu yang dilakukan Katolik. Gitu loh. Kenapa sekolah-sekolah Katolik itu stabil prestasinya? Mereka punya pabrik gurunya. Ya, mereka punya Sanata Dharma, ya. Mereka punya beberapa lembaga pendidikan guru. Mereka cetak gurunya. Nah, kita kadang bikin sekolah, gedung sudah jadi segala macam, baru nyari gurunya dites ini. Bilang ntar di dalam berantem lah, yang dari sinilah. Itu karena nggak disiapkan gurunya. Pendidikan kita dari dulu nggak begitu. Mulai dari guru. Rasulullah itu kan guru. Ya kan? Allamal insana malam ya'lam. Allah itu mendidik guru. Gurunya siapa? Para nabi itu. Para nabi itulah kan itu kan tugas Rasulullah. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Itu guru. Jadi guru itu harus mengajarkan ilmu dan hikmah. Nah itu. Hikmah ini nggak gampang nih. Mengajarkan ilmu bisa, ya orang yang punya ilmu bisa diajarkan. Tapi mengajarkan hikmah itu tidak mudah. Ini harus orang yang matang, yang ikhlas, yang sungguh-sungguh, yang diberikan hikmah oleh Allah. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsir. Itu dari sekalian. Jadi sekarang ini kita harus kerjasama betul nih antara pihak guru, ya, orang tua dan murid. Ya, itu harus sama, seirama. Pertama niatnya sama. Untuk apa? Kalau masih ada niat dunia, udah jangan deh. Saya niat gini nanti supaya saya jadi begini, anak saya begini. Enggak. Kalau di pesantren saya bilang, kalau Bapak Ibu datang ke sini pengen anaknya masuk UI, masuk ITB, masuk ini, saya bilang, berarti Bapak Ibu masih normal. Saya dari dulu udah bilang, kita di sini nggak normal, Pak. Ya, kalau yang itu masih normal itu, yang anaknya pengen diterima di Unhas, itu masih normal yang itu. Ya, tapi kalau saya belajar anaknya mau jadi orang baik, orang soleh, mau jadi pejuang, nah itu sudah di atas normal, abnormal. Nah itu yang kita cari sekarang, bukan new normal. Ya, jadi itu abnormal, ya pakai UP. Itu yang kita cari sekarang. Orang tua harus sama, ya ininya. Ya harus apa namanya? Karena kalau kita enggak, saya bilang ke semua guru-guru santri-santri, ya, para wali murid semua. Kita ini sekarang apa yang kita harapkan itu adalah cita-citanya anaknya jadi apa? Jadi pejuang. Gitu loh. Karena pejuang itulah yang rizkinya dijamin oleh Allah. Nggak usah khawatir. Ya. Kemarin saya ditanya, ntar lulusan antum kan nggak ada gelarnya. Iya nggak ada gelarnya di sini. Terus nanti gelarnya dari mana? Oh, insya Allah kita cari kalau perlu. Ya, tapi jangan nyari ilmu untuk cari gelar. Gitu. Gelar penting. Bukan tidak penting, kita tidak mengabaikan. Tapi jangan gelar itu nanti mengabaikan semuanya. Gitu. Nanti termasuk mengubah hal yang prinsip dalam pendidikan kita. Ya, karena niat itu kan Rasulullah mengingatkan betul kalau kita salah niat, ya itu di dunia tidak akan, di akhirat nanti tidak akan mencium baunya surga. Ya, barang siapa yang mencari ilmu yang mestinya itu untuk mencari ridhoan Allah, ya kan? Tapi kemudian dia mencari ilmu itu semata-mata untuk kepentingan dunia, maka dia tidak akan mencium ya, baunya surga. Ini niat pertama harus sama. Yang kedua, sekalian ya, antara guru murid harus sepakat soal adab.
Ini adab ini, jadi ilmu itu kan yang kita ini doa kita kan dua saja. Maaf ya, doa yang diajarkan Rasulullah SAW itu kan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya, kita ini yang wajib kita cari ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Nah, kata Syekh Hasanuddin mengatakan ilmu itu bermanfaat kalau dua. Ya, satu ilmu diamalkan, yang kedua ilmu itu diajarkan. Nah, itu ilmu bermanfaat. Maka kita harus mencari ilmu yang bermanfaat itu. Bagaimana caranya supaya dapat ilmu manfaat? Itu dua. Ilmu manfaat itu satu, niatnya benar. Dua, cara mencarinya benar. Nah itu. Jadi, nah disitulah adab mencari ilmu kan gitu. Adab mencari ilmu itu. Ya, itu harus paham itu. Semua orang tua, guru, ya, murid, wali santri, ya santri itu harus paham tentang adab mencari ilmu. Adab memilih guru, cari guru yang soleh, ya, cari guru yang ada kalau di taklim itu cari guru yang alim dan tua kan. Jadi guru tuh makin senior makin bagus, biasanya dia punya hikmah di situ. Jadi jangan justru yang senior itu nggak ngajar gitu. Itu justru guru yang senior itu yang karena guru yang senior itu dia sudah punya feeling mendidik, dia punya hikmah di situ. Jadi harus sama adabnya. Makanya ini harus sama nih tentang misalnya begini kan aneh nih, ada orang tua gitu ya, yang kalau bayar ke sekolah atau ke pesantren itu merasa hilang uang. Nah itu yang salah, saya bilang itu keliru. Ya, jadi yang aneh lagi gini, kayak di Wahdah itu menurut saya aneh. Masa setiba Wahdah, ya, saya tanya waktu itu kan bayarnya 1 juta sebulan, ya kan? 1 juta sebulan dengan makan, coba. Itu menurut saya itu pelecehan itu. Ya. Itu 5 juta saja itu masih murah itu sebenarnya. Gitu lah. Jadi kalau ini soalnya begini, Pak, kalau orang dia kuliah di Unhas, ya, ini contoh ya, anak saya kuliah di sini di Depok, sastra Inggris, nggak pakai makan. Satu semesternya 10 juta. Itu nggak pakai makan tuh. Di Wahdah udah dididik hafal Quran, dididik ibadah, dididik akhlak, ya, dididik jadi orang baik, dididik jadi dai. 1 juta sebulan. Itu Wahdahnya yang keliru bikin kebijakan itu. Itu 10 juta saat naikin itu. Gitu lah, 10 juta. Ini lebih mahal dari Oxford University loh itu. Gitu lah. Saya dulu mau kuliah di SOAS, ya, School of Oriental African Studies tuh. Antum tahu nggak berapa beasiswa doktor di Inggris tahun 2010? Anggaran pemerintah kita untuk mencetak seorang doktor di Inggris 3 tahun itu 1,2 miliar per orang 3 tahun. Sekarang udah lebih. Sekarang untuk master di Australia aja, saya dengar sudah sekitar 1,5 miliar. Master nggak sampai 2 tahun. Berapa orang yang alokasi anggaran kita siapkan untuk kuliah di Wahdah? 1 juta, ya kan? 4 tahun berapa coba? 12 kali 4. 50 juta. Itu dengan sepedanya Raffi Ahmad aja lebih murah. Jadi, ini maksudnya ini, ya nanti begini saat yang nggak mampu bayar, harus bayar. Gitu. Yang nggak mampu pun harus bayar. Gimana caranya? Kerja. Jadi anak itu, ya, saya bilang usahakan kamu bisa bayar, karena itu amalnya. Gitu. Jadi bukan rugi bayar ke pondok itu. Gitu loh. Bayar ke itu kalau masih memandang dunia begitu, masih sekuler itu berarti. Karena kalau makin besar kita bayarnya ke pesantren itu pahala kita makin besar. Gitu loh, ya kan? Jadi kalau 1 juta bayarnya jadi 10 juta gitu. Itu pahalanya lebih besar. Ini nanti bisa dikasih pilihan deh. Itu Wahdah tuh ya. Pilih 10 juta, 5 juta, 1 juta. Ya, terus yang keempat sesuai kemampuan. Lah kalau dia mampunya sebulan 50 juta, ya kenapa harus 500.000? Ya itu jadi ini harus cara berpikirnya harus dirombak ini kalau kita mau jadi melahirkan Muhammad Al-Fatih lagi.
Kalau masih apa namanya eman-eman gitu ya, masih itu, wah itu salah udah. Nggak akan lahir generasi Salahuddin, sahabat, generasi kita 45, nggak begitu. Mereka dulu kalau sudah nyari ilmu, apa yang mereka bisa jual, mereka jual. Ya, karena itu mencari ilmu yang bermanfaat. Karena itu adab. Ya, dan itu adab. Makanya saya nggak setuju itu ada istilah guru tidak tetap. Saya nggak setuju itu. Masa ada guru tidak tetap? Berarti kan tidak tetap guru. Polisi aja nggak ada, Pak. Polisi nggak tetap. Ada polisi tidak tetap. Nggak ada. Guru tetap guru. Ya, guru itu tetap guru. Dia tetap dapat jadwal ngajar atau enggak, tetap guru. Gitu loh. Dia itu guru bukan ketika masuk kelas saja. Gitu ya, dia tetap guru. Gitu loh. Jadi nggak ada guru tidak tetap. Dia tetap guru. Berarti kan hari ini dia guru, besok dia tukang ojek. Nggak begitu. Meskipun guru itu ngojek, tetap guru. Gitu loh. Ya kan? Guru jualan mie ayam, tetap guru. Ya kan? Guru besok bekam orang, tetap guru. Nggak ada masalah. Gitu ya. Jadi ini itu nggak ada masalah. Itu soal mencari maisha dengan cara apa aja, yang penting halal. Tapi dia guru. Gitu. Nah ini filosofi gurunya begitu tuh. Ya, jangan makanya saya sering kalau ceramah-ceramah di teman-teman di sekolah di pesantren saya bilang, ya kita jadi guru itu prinsip saya dari dulu. Saya jadi wartawan hampir 7 tahun lah aktif di lapangan, 8 tahunan. Itu satu yang saya selalu prinsip. Jadi guru saya juga dulu di pondok itu saya nggak pernah nanya berapa gaji saya, ya, karena itu saya di pesantren itu pantang tuh nanya gaji saya berapa gitu. Karena Allah udah jamin, kalau kamu berjuang untuk agama Allah, pasti kamu ditolong oleh Allah. Udah gitu aja. Jadi kalau ngajar di Wahdah itu sebenarnya, nggak digaji aja udah untung. Sebenarnya gitu ya. Karena saya sering bilang, antum kalau jadi guru, ya ikhlas karena Allah, atasan antum bukan pemerintah, atasan antum bukan yayasan. Atasan antum ini Allah langsung. Dan kalau antum gajinya kecil, berarti tabungan antum di akhirat tuh besar. Kan gitu kan, Allah itu kan ngitung amal itu gitu lah. Itu nggak akan kurang. Allah itu maha adil gitu lah. Mestinya jadi guru SMA Wahdah di Makassar itu gajinya sebulan 10 juta misalnya gitu ya, itu yang normal. Sekarang misalnya Wahdah sudah bisa gaji 15 juta guru SMA-nya sebulan di Makassar, berarti kelebihan 5 juta gitu. Kalau 15 juta ya. Berapa sekarang rata-rata guru gaji Wahdah? Ya udah nggak usah dijawab deh. Ya. Nah, tapi kalau misalnya sebulan baru 2 juta misalnya, berarti antum punya tabungan di akhirat 8 juta. Itu enaknya. Jadi semakin kecil gaji antum di dunia, tabungan di akhirat makin besar. Nah, gitu enaknya itu. Jadi mau tabungannya besar di akhirat atau di dunia? Pilih dunia atau akhirat? Nah, guru-guru biasanya ya dunia akhirat. Oh, nggak ada yang begitu. Jarang yang begitu. Biasanya antum pilih dunia apa akhirat gitu ya. Tapi yang penting filosofinya begini, Pak. Udahlah, guru itu sudah dijamin oleh Allah. Itu sudah dijamin oleh Allah itu filosofinya itu. Jika kamu menolong agama Allah, pasti kamu ditolong oleh Allah. Nah, kalau gajinya kecil gitu ya, apalagi dipotong macam-macam gitu. Udah gaji kecil, potong kredit, potong ini, cicilan gitu ya misalnya gitu. Itu ngadunya jangan sama yayasan. Antum itu atasannya Allah, guru nih ya. Jadi langsung ngadunya sama Allah. Nanti Allah yang negur yayasannya. Udah ada aja nanti kalau yayasannya zolim, ada aja nanti pengurus yayasan tuh sakit panas lah, yang ini ada aja gitu. Jadi nggak usah antum protes, apalagi demo. Saya nggak setuju saya guru demo minta naik gaji gitu ya, minta diangkat jadi guru. Enggak, guru itu sudah pejuang, itu mujahid itu sudah dijamin oleh Allah. Itu anunya, rumusannya itu. Ya, saya yakin itu sudah disampaikan lah guru-guru ada itu. Jadi begitu insya Allah. Ini prinsip guru karena rugi ya mendidik itu pahalanya besar sekali. Ya. Bukan berarti nggak penting gitu ya. Teman-teman juga nggak mungkin lah menyengsarakan gurunya. Ya tentu itu menjadi kesadaran ya kewajiban kita semua. Jadi hadirin rahimakumullah, itu filosofinya di situ. Kalau kita mau melahirkan ya, itu 3 aspek kita harus dibenahi itu. Gurunya,
orang tuanya, muridnya harus punya sama di situ. Ya, gurunya mujahid, ya, santrinya berjihad, orang tua juga begitu. Ya. Jadi nggak masalah. Anak sekarang misalnya di rumah, kalau sama-sama paham pendidikan, ya, kewajiban mendidik itu orang tua, bukan guru. Qu anfusakum wa ahlikum naro, itu khitabnya pada orang tua. Ya, ini nanti yang penting. Jadi nah modelnya begini, ini terakhir ya. Pendidikan Islam itu saya bilang tadi modelnya sudah ketemu. Itu yang dirumuskan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ta'addabu tsumma ta'allam. Beradablah kamu, kemudian berilmulah kamu. Ya. Jadi konsentrasi kita itu sebetulnya dari pendidikan itu adalah adab. Adab itu sama dengan akhlakul karimah. Kalau kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, haqiqatul adab istimalul khuluqil jamil. Itu adab, definisi Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya. Istimalul khuluqil jamil. Jadi realisasi dari akhlakul karimah. Itu adab. Kalau Ibnu Hajar al-Asqalani mengartikan adab itu ya adalah nanti deh, sama dengan Ibnu Qayyim tadi, mirip ya. Jadi al-akhdhu bimakarimil akhlak. Nah, itu maaf. Jadi kalau kata Ibnu Hajar al-Asqalani wa abbarul ulama, ya, sebagian ulama menyebutkan bahwa al-adab itu adalah al-akhdhu bimakarimil akhlak. Ya, jadi nanti artinya gini, kita boleh pakai adab, boleh pakai akhlak. Kalau kita pakai istilah adab, adab itu perbuatannya. Nah, kalau akhlak itu halun lin nafsi. Ya, kalau definisi Ibnu Haytham, ada kitab beliau Takhdhibul Akhlak. Nah, kalau Ibnu Al-Ghazali mengartikan akhlak itu sama, ya, juga halun lin nafsi tapi ditambah rosihat. Kata Al-Ghazali, kondisi jiwa yang kokoh. Anha tasduru al-af'alu. Bisuhulatin wa yusrin. Bila fikrin wala ruyatin. Nah, itu definisinya. Jadi akhlak itu sikap jiwa yang kokoh yang melahirkan perbuatan tanpa difikir lagi. Ya, kalau perbuatan itu baik, ya disebut dengan akhlakul karimah. Kalau perbuatannya buruk, disebut akhlakul madmumah. Nah, makanya kalau kita lihat Imam Bukhari menulis kitab Adabul Mufrad, ya, itu maknanya adab saja, tapi hadis itu banyak sekali tentang akhlak. Jadi boleh pakai akhlakul karimah atau pakai adab. Ya, maknanya apa? Yang penting di sini, ya, prioritas pendidikan kita yang pertama itu akhlak dulu. Akhlak itulah nanti sumbernya ilmu sebetulnya, bahkan pijakannya ilmu, bahkan kompasnya ilmu itu akhlak itu, adab itu tadi. Jadi anak itu prioritasnya itu konsentrasinya pada akhlak. Jadi kalau sekarang, makanya kemarin ada KPAI dari survei, kan banyak anak stres sekarang belajar online di rumah itu. Saya tulis di Facebook saya, ya kan. Cobalah pendidikan diubah maknanya. Ya, dalam bahasa Belanda aja dulu ada istilah, ada namanya opvoeding, ada namanya onderwijs. Opvoeding itu pendidikan, onderwijs itu pengajaran. Dulu Kementerian Pendidikan kita waktu merdeka, kita baru merdeka, namanya bukan Kementerian Pendidikan, Kementerian Pengajaran. Karena dulu sekolah itu diposisikan bukan lembaga untuk mendidik. Sekolah itu lembaga untuk training, gitu loh, skill. Maka sekarang pendidikan adalah usaha untuk mengembangkan potensi anak didik. Itu pengajaran, seperti lembaga training gitu. Tapi bukan pendidikan, menanamkan nilai. Nah, inti pendidikan atau onderwijs itu adalah inculcation of values, menanamkan nilai. Ya. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai keadilan, kejujuran, nilai kerja keras, ya, nilai tidak malas, ya, nilai keberanian, syaja'ah, nilai kehormatan, ifah, ya, nilai
tidak sombong itu apa namanya? Tawadu, ya, ketawaduan, ya, tidak sombong, tidak dengki, tidak riak. Nah, itu semua itu nilai-nilai itu. Ya, cinta kebersihan, cinta pada sesama, kasih sayang, itu nilai. Nah, kalau upfooding atau adab atau akhlak tadi, itu cara ditanamkan, bukan diajarkan. Itu inculcation. Nah, kalau Profesor Ahmad Tafsir, ya, Profesor kita di UIK, itu selalu menyampaikan bahwa 4 hal minimal. Saya menambah 1 nanti. Ya. Untuk menanamkan akhlak atau adab tadi, itu pertama, yang terbaik dengan dicontohkan. Nah, di sini peran orang tua yang terpenting justru. Ya, jadi sebagai teladan, sebagai contoh. Kalau mau anaknya jujur, orang tuanya harus jujur. Kalau mau anaknya pekerja keras, orang tuanya harus bekerja keras. Kalau mau anaknya cinta pada sesama, ya orang tuanya harus cinta pada sesama. Anaknya cinta ilmu, pengennya begitu, ya orang tuanya harus cinta ilmu. Gitu. Jadi itu paling bagus dicontohkan. Yang kedua, dibiasakan. Ini yang harus, ini orang tua terutama di rumah, terus dibiasakan. Perbuatan yang baik tadi, nilai-nilai kebaikan tadi, ya, itu harus dibiasakan. Ditradisikan, sehingga nanti menjadi budaya. Seperti yang di Jepang, Singapura, Finlandia, Korea itu nilai-nilai karakter sudah menjadi budaya mereka. Buang sampah tidak sembarangan, ya, ngantri, sabar, itu budaya. Nah, ini yang mengerikan kan di masyarakat kita sekarang, nilai-nilai baik itu semakin dilanggar. Ya, yang melanggar pun dibiarkan. Lama-lama rusak nilai itu. Nanti untuk membangun nilai baru lagi perlu waktu puluhan tahun. Gitu. Karena kalau tradisi di masyarakat itu mengubahnya lama. Ya, merusaknya juga lama, nggak bisa seketika. Ya, jadi kedua dibiasakan, ketiga dimotivasikan. Nah, ini guru, orang tua harus punya cara memotivasi. Ya, jadi bukan hanya mencontoh, tapi dimotivasi, kasihlah hadiah, kasih cerita-cerita, ya, diajak ke sana kemari, dimotivasi. Nah, yang keempat adalah ditegakkan aturan, disiplin penegakan aturan. Jadi yang melanggar dengan yang taat jangan disamakan, gitu. Ya. Nah, satu lagi yang menurut saya penting adalah didoakan. Nah, ini yang di Barat nggak ada, ya, di orang-orang kafir nggak ada ini aspek keempat ini. Kalau dicontohkan, dibiasakan, dimotivasikan, disiplin aturan, itu mereka punya, ya, itu universal. Satu, doa, mereka nggak punya. Ingat, doa yang tidak ditolak oleh Allah, salah satunya doa orang tua pada anaknya. Ya, doa guru untuk murid-muridnya. Nah, itu penting ini. Itu ya, jadi kalau kata Khalifah Umar bin Khattab tadi apa? Ta'adabu tuma ta'alamu. Itu juga yang kata Ali bin Abi Thalib dalam tafsir Ibnu Katsir. Tentang ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka itu adalah adibuhum mu'allimuhum. Ya, didiklah keluargamu beradab dan didiklah berilmu. Gitu, ya. Nah, terakhir itu adab dulu ya, adab itu. Kedua ilmu. Ilmu itu gimana? Ilmu itu yang wajib dicari ada 2. Ini nanti hak anak ini, anak hakul waladi ala walidi ayuksina ismahu wa yuksina maudi'ahu wa yuksina adabahu. Riwayat Imam Baihaqi. Jadi kalau kata Rasulullah, ya, hak anak atas orang tuanya, artinya kewajiban orang tua pada anaknya, 1, memberi nama yang baik. 2, memberikan tempat tinggal yang baik. Dan yang ketiga, memberikan adab yang baik. Wa yuksina adabahu, memperbaiki adab anaknya. Itu hak anak itu. Jadi kalau orang tua tidak, di akhirat itu nggak ditanya, kenapa anakmu nggak kuliah di Unhas, kenapa nggak kuliah di sini, di Oxford. Enggak, bukan itu yang ditanya di akhirat. Akhirat nanti, di akhirat, anak itu akan nuntut haknya. Apakah selama di dunia orang tuanya menanamkan adab atau tidak. Gitu. Seperti Luqmanul Hakim itu, adab itu. Apa adab pertama? Adab pada Allah. Ya bunayya la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Nah, supaya beradab pada Allah, harus beradab pada Rasul. Karena nggak bisa orang beradab pada Allah kalau dia nggak beradab pada Rasul. Yaitu menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Ya, adab pada keluarga Nabi, adab pada sahabat Nabi, adab pada pewaris Nabi, para ulama. Ya.
Nah, itu harus beradab itu. Pada ulama-ulama kita di Makassar banyak itu kan, Syekh Al-Bukisi, Syekh Yusuf Makosari, ya itu harus beradab. Beradab gimana? Pada ulama. Ya ajaran-ajarannya dikaji, ditelaah, ya kan, dan diaplikasikan dan mungkin dikontekstualkan, diaktualkan. Kemudian ada pada guru, ada pada orang tua, ada pada sesama muslim, termasuk ada pada ilmu. Ya, ada pada ilmu, bagaimana meletakkan ilmu pada tempatnya. Mana yang fardu ain, mana fardu kifayah, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana ilmu yang haram, ya kan? Itu harus hati-hati ya. Di sekolah-sekolah wadah jangan diajarilah bahwa manusia dari monyet itu bentuk sempurna dari kera. Kera aja marah kalau dengar itu. Ya, kalau kera itu dengar kurikulum itu, manusia sekarang bentuk sempurna dari kera. Itu kan penghinaan pada kera. Berarti kera itu dianggap nggak sempurna gitu. Untung kera nggak paham. Ya. Itu kurikulum itu kera aja nggak rela. Aneh kalau manusia rela. Dikatakan kera, manusia bentuk sempurna dari monyet. Gimana? Ya, kebutuhan manusia ada 3, sandang, papan, pangan, kebutuhan primernya. Katanya. Itu dari mana kebutuhan? Kebutuhan primer manusia yang paling penting pertama itu ibadah. Zikir gitu. Itu kebutuhan jiwa. Di kurikulum kita masih belum ada itu. Saya udah cek ke pondok pesantren sampai ke pelosok, masih ngajarkan teori kebutuhan primer manusia, sandang, papan, pangan. Itu kebutuhan fisik semua. Ya, itu nggak boleh itu diajarkan lagi. Teori negara maju, nah itu masih ada itu. Ciri-ciri negara maju. Negara yang income per kapitanya sekian tinggi. Oh, itu didik anak jadi materialis. Ya. Dan yang lebih bahaya lagi nanti apa? Lebih bahaya lagi. Dia nggak merasa bahwa negara negara terbaik yang pernah ada itu adalah negara Nabi. Anak-anak itu nggak tahu bahwa negara paling maju di dunia itu adalah negara Nabi. Gitu. Coba tanya anak-anak sekolah kita, tahu nggak kamu negara paling maju di dunia negara mana? Masih nyebut itu Amerika lah, gitu loh. Amerika kok maju? Yang maju teknologinya, tapi manusianya nggak maju. Gitu loh. Jadi kalau kita bicara maju, kita itu menciptakan model. Pembangunan kita ini arahnya mau kembali ke model. Model ideal manusia itu Rasulullah SAW. Pendidikan terbaik itu pendidikan Nabi. Perguruan tinggi terbaik itu pendidikan tingginya Rasulullah SAW. Gitu loh. Ya, ekonomi terbaik itu di masa Rasulullah. Ya, termasuk negara pertama di dunia yang punya konstitusi tertulis itu negara Madinah, negara Nabi. Piagam Madinah itu the first written constitution in the world. Nah, anak-anak kita jangan diajari negara maju itu Amerika, Jepang. Betul kita akui mereka maju dari segi sains teknologi. Tapi kita membangun yang utama itu manusianya. Itu ya. Makanya kan lagu Indonesia Raya juga yang diperintah pertama apa? Bangunlah jiwanya. Gitu kan? Bangunlah jiwanya dulu, bangunlah badannya. Baru setelah itu bangunlah jalan tolnya. Ya, bangunlah jembatannya, gitu kan? Bangunlah waduknya, gitu loh. Baru itu jiwanya nggak dibangun. Akhirnya apa? Jiwanya serakah, hobinya caci maki, menfitnah, ya kan? Korupsi, karena jiwanya rusak. Membangun jiwa itulah kurikulum inti kita sebenarnya. Tazkiyatun nafs. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi modelnya begitu. Nah, ilmu itu harus kita arahkan. Jadi ringkasnya begini Bapak Ibu sekalian, yang anaknya pinter-pinter ya, didik menjadi ilmuwan. Jadi jangan berpikir begini, anak saya pinter nih, wah nanti masuk jurusan kuliah yang diduga kuat menghasilkan banyak uang. Ada orang tua begitu, anaknya udah diterima di ITB, disuruh pindah ke kedokteran. Dia nyangka jadi dokter itu cepat kaya. Saya bilang kalau mau kaya jadi pelawak, saya bilang. Ya. Itu cepat kaya. Apalagi kalau wajahnya jelek, makin jelek itu makin potensi kalau jadi pelawak. Itu jadi itu makin jelek makin bodoh. Saya dulu jadi wartawan itu. Kalau wawancara, saya baca
teks yang saya wawancara, pertanyaan-pertanyaan saya, itu saya dianggap wartawan tidak bermutu. Ini bisa dibalik sekarang. Ya, itu apa namanya? Pewawancara yang bagus di TV itu justru yang baca, coba. Itu aneh, itu dibolak-balik nilainya. Jadi dia bodoh tapi jujur gitu loh. Jadi dia jelek tapi jujur, itu lebih laku. Itu kalau tadi ya, kalau mau cari duit gitu loh, ya kan. Nah, itu rezeki itu dari Allah, Bapak Ibu sekalian. Udahlah, anak itu jangan ngatur-ngatur rezeki dari Allah lah. Kalau Allah itu ngaruniai anaknya pintar, didik jadi ilmuwan, didik jadi ulama, rezeki serahkan pada Allah. Ilmu apa yang harus dia pelajari? Ilmu yang diperlukan oleh umat Islam. Bisa ilmu fikih, bisa ilmu lughah, bisa ilmu kedokteran, ya, bisa ilmu sejarah. Contoh sekarang ini, kita kekurangan sekali guru-guru sejarah yang baik. Saya udah keliling ke pondok-pondok pesantren ratusan. Saya tanya rata-rata, apa yang Anda susah cari? 1 guru sejarah, 2 guru PKN. Nah itu tuh. Coba nanti Wadah ini didik jadi lulusannya jadi guru-guru sejarah yang hebat. Guru sejarah itu guru cerita loh. Memang kalau guru sejarah itu harus banyak ngomong. Almarhum Pak Mahfud Basyuni, Menteri Agama dulu bilang ke saya yang paling ingat pelajaran dari sejak SMP itu guru pelajaran sejarah. Karena guru sejarah saya itu dulu PKI. Tapi hebat dia kalau ngajar, kata dia. Kata Pak Mahfud ini. Kalau saya masuk kelas katanya, guru sejarah saya bilang, tutup semua buku kalian. Dengarkan saya cerita. Wah, dia ceritanya hebat. Itu guru sejarah. Jadi guru sejarah itu memang guru cerita. Nah, jadi teman-teman yang memang hobi gitu ya, cerita gitu ya, itu harus dilatih. Ya, public speaking-nya dilatih gitu. Jadi jangan kalah sama Tukul. Itu harus lebih hebat dari Tukul, ya, dari Raffi Ahmad gitu kan. Guru-guru sejarah ini tampilannya harus menarik. Nah, itu salah satu contoh. Dan kalau bisa yang pinter-pinter gitu. Dia guru sejarah tapi dia dokter, dia guru sejarah tapi sekaligus ini. Insya Allah itu yang. Jadi itu saya adik sekalian ya. Jadi saya cerita ke sana kemari. Intinya saya simpulkan. Kita sekarang masuk di satu era yang penting ya. Anak-anak kita ini yang umur 10 sampai 20 tahun sekarang ini. Itu 25 tahun lagi itu masuk ke tahun 2045. Ya. Dan usia mereka inilah usia yang sangat strategis sekarang. Untuk kita siapkan menjadi generasi gemilang. Jadi kalau kita sekarang mau melahirkan generasi gemilang supaya nasibnya enggak seperti Buih, ya, mayoritas tapi tidak diperhitungkan sama sekali gitu ya, maka harus menunjukkan ya kualitas, dan itu kesempatannya di kita sekarang ya. Kita menurut saya jangan terlalu banyak sekarang kesana kemari, fokus di situ saja. Insya Allah 20 tahun lagi akan kelihatan kita akan melahirkan pemimpin-pemimpin sejati, pemimpin-pemimpin yang zuhud, yang alim, yang soleh, ya, yang punya hikmah dalam perjuangan. Nah, begitu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran wa jazakumullahu khairan. Ya, kita ucapkan kepada Ustadz Kiai Haji Adian Husaini, hafizahullah, atas pencerahannya. Masih ada waktu tersisa, Ustadz. Kita buka sesi tanya jawab. Yang akan bertanya silakan langsung di ruang chat. Saya bacakan pertanyaan pertama terlebih dahulu. Yang pertama dari Pak Darmin. Ustadz Adian masih mengikuti, masih monitor, Ustadz? Ya, masih. Baik. Ini ada pertanyaan, Ustadz, dari guru juga sekaligus orang tua murid.
bagaimana cara mensinergikan guru dan orang tua untuk mewujudkan pengajaran karakter pada siswa. Kemudian yang kedua, Ustaz, mungkin saya bacakan sekaligus. Sekaligus mungkin jika ada pertanyaan yang saling beririsan bisa dijawab sekaligus. Bagaimana cara mengantisipasi kesulitan mengajar orang tua di rumah untuk anak yang tipe belajar kinestetik, yang mana si anak lebih suka belajar bersama teman-temannya dibandingkan belajar sendiri. Sementara untuk saat ini belum bisa belajar bersama temannya karena adanya pandemi COVID-19. Kemudian yang ketiga, Afwan Ustadz, basic apa yang sangat perlu ditanamkan bagi anak-anak di masa prasekolah? Mungkin untuk sementara ya, ini yang itu kebanyakan nanti. Ya. Ya, Ustaz. Terima kasih. Silakan Ya. Ustaz, dijawab. Intinya sama, Pak. Kita mau tadi ya menanamkan karakter yang baik atau adab atau akhlak tadi. Tadi konsepnya 4 hal tadi itu. Ya, 5 lah, tambah doa. Jadi sekarang guru dan orang tua itu di situ aja. Ya di rumah ya harus orang tuanya paling bagus jadi contoh. Usahakan jadi contoh. Ya, tentu tidak bisa semua. Ya, nggak ada orang tua yang bisa jadi contoh dalam semua hal. Ada saja kelemahan. Nggak apa-apa, yang pokok-pokok lah. Ya, kemudian yang kedua, tadi itu jadi itu pendidikan yang terpenting. Jadi gini, jangan memaknai pendidikan pengajaran tadi gitu. Itu kedua. Karena kalau anak sudah bagus ya, dia cinta ilmu, dia hormat adab baik sama guru, sama orang tua, ya, dia adab pada ulama bagus, adab itu anak nanti akan ngejar ilmu sendiri. Ini penting ini, mungkin bagi sekolah juga ya perlu penyesuaian ya kurikulum. Jadi di era sekarang ini jangan terlalu banyak yang sifatnya pengajaran menurut saya. Beban kurikulumnya harus dikurangi ya. Dan inilah memang resikonya kalau ngikutin nanti ya kurikulum nasional ini kan nanti ada target-target waktunya. Nggak apa-apa, lebih bagus sekarang ini fokusnya ke sikap tadi, ke adab atau akhlak itu. Jadi soal nanti belajar dengan temannya, dengan ini, nanti dulu. Jadi ini kan keliru karena menganggap pendidikan itu sekolah. Itu yang saya bilang ini penyakit sekolahisme nih. Jadi Bapak Ibu sekalian gitu ya, yang penting itu didik anak menjadi orang pertama sikapnya baik pada orang tua. Ya, jadi tidak bantah orang tua, disuruh bersihin nyapu rumah dia nurut. Ya, bantu orang tua, ngasuh adik. Itu jangan dianggap kecil hal begitu loh. Ya. Jadi nyuci piring, yang bersihkan rumah. Ya, itu adab itu, dia harus dibiasakan itu. Dan itu bukan berarti tidak lebih penting daripada tugas-tugas sekolah dia. Ya, kalau memang anaknya, kalau saya ya, kalau anaknya, aduh capek belajar matematik, ya bilang aja udah nantilah, gampang. Jangan ini nanti anak jangan dibuat stres. Sebab kalau pelajaran itu dia sudah kapok, jadi ilmu itu Bapak Ibu sekalian itu seperti hidangan. Kalau cara menyajikannya, ya cara mengolah hidangan itu tidak lezat, anak itu bisa trauma. Dan mengembalikan trauma anak pada ilmu itu berat, lama sekali. Nanti dia nggak minat lagi belajar sejarah, nggak minat lagi. Ada satu pesantren ya, saya pesantren tua juga, pesantrennya 1000 lebih, 1400-an. Saya tanya, gimana pelajaran sejarahnya di sini? Ya Ustaz, pelajaran sejarahnya pakai sejarah buku sejarah nasional. Terus gurunya siapa? Gurunya juga dari luar. Nah, saya tahu berarti pesantren ini nggak menganggap penting pelajaran sejarah. Jadi asal aja yang penting ada nilai gitu. Nah itu yang saya bilang, nggak begitu cara mendidik. Anak itu harus paham betul sejarahnya. Sejarah ini untuk membentuk sikap. Makanya Al-Quran itu dari awal. Ya, awal-awal turun di Makkah itu sudah banyak cerita sejarah. Karena sejarahnya bukan sembarangan. Ya, bukan asal diceritakan, enggak. Sejarah ini harus betul-betul ya diajarkan dengan sepenuh hati. Gitu. Nah, di rumah itulah tempat menanamkan tadi itu adab atau akhlak atau karakter tadi. Ya, jadi itu di rumah yang penting kalau anaknya di rumah. Itu yang penting ya. Saya tidak kalau soal pembelajaran ya,
Apa sih sekarang yang nggak bisa dicapai ya? Orang informasi di internet itu melimpah. Jadi yang saya bilang justru sekarang ini peluang pendidikan Islam, apalagi yang rantai boarding. Karena itu yang tidak bisa digantikan oleh internet. Jadi jangan sekolah kita itu sekarang masih mengandalkan transfer pengetahuan gitu loh. Itu sekarang nanti akan digusur oleh internet. Yang di Amerika pun sekarang diakui yang nggak bisa diganti oleh internet itu adalah guru. Tapi guru harus berubah peran. Bukan guru sebagai pengajar saja sekarang ini. Yang lebih penting sekarang guru sebagai motivator. Guru sebagai teladan. Ya, guru sebagai inspirator. Ya, jadi gurulah yang harus mendidik ya murid-muridnya ya berpikir kritis ya, punya adab yang baik gitu, di situ. Tadi intinya begitu, saya Samsudin ya. Baik. Masuk yang tadi sebelum prasekolah ya. Yes, sir. Ya, kita sama, Mbak, mau prasekolah, mau sekolah, mendidik adabnya sama. Rumusnya kayak tadi itu sudah, ya. Kalau anak makin kecil ya dia cara berpikirnya misalnya belum tamyiz, ya banyak dicontohkan saja. Banyak dicontohkan, dibiasakan, yang penting dia terbiasa mengerjakan hal yang baik. Dia belum paham yang dia kerjakan. Nanti dia kalau sudah tamyiz, usia 7 tahun dia mulai tahu. Ya, ini baik, ini tidak, ini bahaya, ini tidak gitu kan. Itu diajarkan. Nanti makin tinggi dia diajari mengapanya. Mengapa kamu harus melakukan ini? Mengapa kamu harus begini? Gitu. Ya. Saya kira begitu, Ustaz. Ada lagi? Baik, ya. Terima kasih. Syukran jazakumullah khairan, Ustaz, atas jawabannya. Saya lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Ada sebagian orang tua yang masih kurang mau terlibat untuk mendidik Ananda, bahkan merasa terbebani dengan pembelajaran daring dengan alasan pekerjaan atau kekurangan fasilitas. Bagaimana cara memahamkan orang tua yang seperti ini, Ustaz? Ya perlu kita teliti mengapa dia begitu. Apakah dia nggak paham? Ya, apa dia karena nggak paham atau karena dia tidak mau? Itu kan beda. Jadi kalau adab itu kan dia tahu dan mau. Dia tahu, sebab belum tentu orang itu tahu, tapi belum tentu dia mau. Orang yang korupsi itu tahu korupsi itu nggak baik, ya kan? Tapi dia tetap korupsi karena dia mau korupsi, gitu kan? Jadi dia tidak mau untuk tidak korupsi. Ya, itu jadi akhirnya dia tahu korupsi itu nggak baik. Begitu juga orang tua, atau karena dia kekurangan. Nah, ini saya kira kasus nih ya, kalau kekurangan ya dibantulah. Kalau dia misalnya nggak ada pulsa ya kirim pulsa dari sekolah. Gitu aja, simpel itu caranya itu. Nah, kalau dia nggak punya ya udah nebeng tetangga. So begini, dalam Islam itu yang sekalian, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Prinsip pendidikan dalam Islam itu enak sekali, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Itu mau dia miskin, mau dia kaya, mau dia punya handphone, mau nggak punya handphone, gitu lah. Ya kan? Mau ada internet, nggak ada internet, ya. Mau anaknya pintar atau anaknya bodoh, tetap wajib mencari ilmu. Yang wajib itu cari ilmu, bukan sekolah. Nggak apa-apa dia nggak sekolah, tapi cari ilmu wajib. Gitu loh. Ya kan? Nah itu yang jangan disamakan mencari ilmu dengan sekolah. Ya, bisa jadi dia di sekolah malah nggak dapat ilmu. Ya kan? Atau bahkan di sekolah dia dapat ilmu yang merusak, bisa jadi. Padahal yang disuruh cari oleh Nabi adalah ilmu yang bermanfaat. Nah itu tuh, jadi ya itu dicarilah kasusnya, tapi pada intinya tidak boleh berhenti. Ya, pernah Republika wawancara saya itu gimana banyak madrasah yang nggak ada listrik. Saya bilang ada listrik, nggak ada listrik, ya kan? Mau pakai lampu minyak, pakai listrik, tetap wajib cari ilmu. Nah, kalau sampai madrasah nggak ada listrik, yang salah ya bisa mungkin pemerintah, bisa mungkin orang-orang kaya di situ yang nggak peduli. Ya, itu bisa jadi, tapi nggak ada alasan. Kita dulu kan begitu, kita dijajah Belanda, ya pesantrennya juga bambu, pesantren diawasi terus, tetap pesantren melahirkan ulama. Karena dulu prinsipnya mencari ilmu itu wajib, nggak bergantung sama gubernurnya siapa, presidennya siapa, harus cari ilmu itu, nggak ada alasan. Ya, jadi nggak ada alasan tadi itu, kan gampang sekarang misalnya pakai gini-gini, hanya kirim aja suruh baca. Ya, murah itu pakai WA juga murah.
Jadi jangan sampai ada alasan tidak nyari ilmu karena tidak ada biaya. Itu tidak boleh, itu wajib. Ya, itu fardhatun ala kulli muslim, itu nggak ada pengecualian itu. Ya, kecuali dia sakit, ingatan, dan nggak bisa ngaji lagi, ya itu sudah apa boleh buat. Selama dia waras, akalnya masih baik, tetap wajib cari ilmu. Ya, itu aja, Ustaz. Ya baik, syukran Ustaz. Ini saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada 2 pertanyaan yang sama. Bagaimana cara kita menjadikan anak yang tidak suka belajar jadi suka belajar? Kemudian apa yang harus dilakukan orang tua supaya anak cinta dengan pelajarannya? Ini sama Ustaz pertanyaannya. Mungkin tips dan juga nasihat. Ini kasuistik ya, jadi biasanya harus dicari, namanya kita kalau dokter itu harus dicari diagnosanya. Ya, diajak ngobrol dia, mengapa dia. Ada pernah dulu seorang tua yang bilang ke saya begitu, tiba-tiba dia anaknya itu berhenti dari sekolah, nggak mau belajar lagi. Terus dia tanya juga nggak mau, gitu ya. Di sekolah nggak ada masalah, gurunya juga bilang nggak ada masalah. Kenapa tiba-tiba nggak mau? Dan nggak mau ngomong orang tuanya. Terus saya tanya orang tuanya, terus yang sekarang anaknya mau apa? Oh, dia mau kalau dia ayahnya kebetulan sutradara gitu. Anaknya itu mau untuk belajar dengan ayahnya itu. Saya bilang, ya sudah sementara belajar sama ayahnya aja. Jadi sekarang mulai dari apa yang dia mau dulu. Ya, nanti dari situ baru dia dibimbing. Dan yang kedua, jangan sampai putus komunikasi. Gitu. Jadi harus ada sabar nih, orang tua harus diuji nih kesabarannya. Terus ya, komunikasi terus. Ya. Dan yang ketiga, ya ini yang terpenting justru, doa. Ya. Jadi coba aja, mungkin dia mau belajar ini dengan, mungkin kalau enggak dengan orang lain. Ya, cari guru mungkin, ya bawa ke sini. Jadi usaha tetap. Tapi kalau yang pertama tadi harus tahu diagnosanya dulu. Mengapa dia seperti itu? Ya, begitu Ustaz Samsudin. Ya, nanti kayak gini Ustaz, kalau misalnya ada hal-hal yang di forum kita nggak selesai, silakan nanti kasih telepon saya, nggak apa-apa. Baik, mungkin ada perlu didiskusikan. Ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 10:04 waktu Indonesia Barat, dan tentu di waktu Indonesia Tengah sudah jam 11 dan masuk zuhur untuk waktu Indonesia Timur. Masih ada beberapa pertanyaan dan ada sebagian yang sifatnya usulan mungkin. Tapi ini ada pertanyaan terakhir. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Adakah amalan tertentu yang diamalkan agar ilmu yang kita sampaikan ke anak-anak di kelas memahami apa yang diajarkan, Ustaz? Ini pertanyaan dari guru, Ustaz. Saya nggak tahu ya secara khusus maksudnya ya. Tapi kalau adab secara umum kan adab mengajar itu ada. Ya. Pertama adalah membersihkan diri, ya, membersihkan niat, ya, bahkan kemudian baca Al-Quran dulu, kemudian menyiapkan materi sebaik-baiknya, ya, kemudian nanti mengajar dengan sabar, ya, semua apa namanya, nah, baru kemudian mendoakan, ya, supaya bisa, insya Allah itu secara umumnya begitu, ya. Jadi yang mengajar itu pun harus punya adab yang baik, ya, sungguh-sungguh mengajar, persiapkan yang sebaik-baiknya. Itu insya Allah, ya, nanti apa namanya, materi yang diajarkan itu berdampak lah, baik gitu kepada yang diajar itu. Jadi saya tidak tahu amalan khususnya, kalau secara umumnya di kitab-kitab adab seperti itu. Adab betul-betul, saya sekali lagi dia menjaga niat, ikhlas, kemudian menyiapkan materi sebaik-baiknya, ya, kemudian berdoa, ya, dan terus ini mengevaluasi. Ya, sebab mahfudhot di pondok pesantren yang terkenal kan apa? At-thariqah ahammu minal madah. Metode lebih penting ya daripada materi. Wal ustadzu ahammu minat thariqah. Guru lebih penting daripada metode. Nah, terakhir ini yang penting, waruhul ustad ahammu minal ustad. Jiwa guru lebih penting daripada guru. Ya, jadi jiwa guru inilah mengajar untuk apa?
ya, dia ikhlas, bersungguh-sungguh gitu, insya Allah, ya, apa yang disampaikan dari hati itu akan masuk ke hati juga. Jadi jangan sampai kita mengajar itu kayak mayat hidup, nggak ada ruhnya, nah, itu nggak akan masuk. Ya, dan semua guru itu adalah guru akhlak. Apapun juga, kalau kita mau sukses pendidikan akhlak di sekolah kita, maka semua guru harus menjadi guru akhlak. Sebelum dia mengajar atau ketika mengajar ada yang tidak berakhlak, ya maka ya dikeluarkan aja di situ. Dia harus tidak perlu mengganggu yang lain, gitu ya. Nah itu terima kasih. Saya kira demikian, saya Samsudin ya. Terima kasih banyak. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kekurangan kilauan. Silakan kalau nanti ada yang kita bisa diskusi di luar majelis ini tentang pendidikan ya. Insya Allah saya bersedia. Saya juga perlu menambah ilmu juga, dapat masukan-masukan seperti itu. Ya, terima kasih. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran wa jazakumullahu khairan kita ucapkan kepada narasumber webinar dan silaturahmi kita pada hari ini, Ustadz Adian Husaini hafizahullah. Sebagai kesimpulan singkat dari kami bahwa inti daripada pembinaan adab atau pendidikan adab ada 5 hal penting yang hendaknya kelima hal ini menjadi perhatian para pendidik, para guru dan orang tua. Yang pertama adalah doa, kemudian yang kedua adalah motivasi, ketiga adalah pembiasaan, lalu keteladanan, dan yang terakhir pengontrolan dan penegakan aturan. Tentu kelima hal ini akan sukses dan berjalan dengan baik jika ada sinergi yang baik antara semua pihak, ya, orang tua dan juga para guru. Terima kasih kami ucapkan kepada semua hadirin, kepada semua peserta, baik para guru maupun para orang tua wali siswa Sekolah Wahdah se-Indonesia. Insya Allah seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua Yayasan Ustadz Nur Salam, bahwa kegiatan ini insya Allah akan diadakan secara rutin, ya, sebagai upaya penguatan bagi para guru dan juga bagi para orang tua, sekaligus memperkuat sinergi antara pihak pengelola, penyelenggara dan juga para orang tua siswa. Pertanyaan yang belum terjawab, insya Allah tadi Ustadz Adian sudah menyampaikan bahwa bisa diajukan ya secara langsung kepada beliau. Insya Allah akan kami share nanti nomor WhatsApp beliau ya kepada mungkin di yayasan, nanti yayasan yang akan meneruskan ke satuan sekolah dan pendidikan masing-masing. Afwan, Ustadz Adian masih monitor, Ustadz? Ya, masih. Ya, bisa mungkin 1-2 menit, Ustadz, ya, closing statement sebelum ditutup, Ustadz. Sebagai konklusi ya, maaf, dari... saya ini dulu ya, videonya saya nyala nggak apa-apa. Oh ya, nggak apa-apa, Ustadz. Jadi, Ibu hadirin sekalian, ini momentum kita, sekali lagi itu ya. Kita ada waktu sekitar 25 tahun untuk menyiapkan generasi yang gemilang tadi itu. Dan itu harus menjadi concern kita betul, fokus di situ. Ya, kita banyak masalah yang kita hadapi sekarang, tapi jangan sampai masalah-masalah itu melenakan kita, ya, untuk menyiapkan generasi yang gemilang itu. Nah, dan itu perlu kerjasama, perlu kerja keras, ya, perlu kerja keras, kerja cerdas, dan kalau tambah satu lagi kerja tuntas. Ya, kita harus bersama-sama saling tolong-menolong di situ. Ya, potensi kita masing-masing, mungkin ada yang punya potensi, misalnya nanti ada yang punya
potensi keilmuan, misalnya ada yang ahli hadis. Nah, nanti anak kita sebagian kita kirim ke guru-guru yang baik. Karena kunci keberhasilan pendidikan kita ada pada guru. Saya lagi itu. Jadi jangan kita berpikir lembaga. Ya, kita berpikir orang. Jadi misalnya kalau saya berharap Wahdah ini misalnya gitu ya, dalam 5 tahun ke depan itu guru-guru Wahdah ini sudah harus muncul banyak ulama dari situ. Dan kalau perlu sudah dibagi tugas dari sekarang. Siapa yang ahli dalam hadis, siapa yang ahli dalam ulumul Quran, siapa yang ahli dalam sejarah, ya, siapa yang ahli sejarah Indonesia, siapa yang ahli sejarah Turki Utsmani, siapa yang ahli kristologi, siapa yang ahli Zionis. Itu harus ada pemetaan itu. Jadi ibarat sofan ka'annahum bunyanun marsus itu di situ. Karena sekarang kita berhadapan dengan perang pemikiran. Ya, jadi perang pemikiran, maka kita harus jadikan rumah-rumah kita, masjid kita, sekolah kita, pesantren kita sebagai benteng-benteng. Karena sekarang udah banyak yang jebol lah. Institusi pendidikan tinggi kita jebol, institusi banyak. Sekarang sebagian masjid, sebagian pesantren pun sekarang sudah ada yang menjadi pesantren yang liberal. Ya, jadi dulu benteng-benteng pertahanan umat Islam ini masih kuat. Nah, sekarang kita harus mengatur betul. Ya, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi Allah cinta pada kita kalau kita berjuang dalam keadaan soft. Ya, kita saling tolong-menolong, saling menguatkan, jangan saling melemahkan. Ya, kalau ada saudara kita yang unggul, kita harus dorong dia. Kalau ada saudara kita yang pintar, ada guru yang pintar, kita dorong dia. Kita bantu dia. Dulu kita di Dewan Dakwah begitu, ada program kaderisasi ulama itu, kita kadang-kadang urunan membiayai. Oh, ini ada saudara kita nih yang pintar dalam sejarah, kita biayai kuliahnya. Urunan 500.000 untuk biayai SPP-nya. Nah, itu kita harus tolong-menolong. Ya, saling menguatkan. Nanti ini gantian lagi siapa. Jadi lembaga pendidikan kita ini jangan hanya mencerdaskan murid, tapi gurunya nggak pintar-pintar. 20 tahun jadi guru nggak nambah ilmunya. Karena tiap tahun yang diajar itu aja gitu nggak berubah, yang ganti muridnya. Itu nggak boleh itu. Guru harus ada program, ya. Paling nggak minimal 5 tahun sekali itu harus ada dia program untuk riset, program untuk mulazamah, program untuk dia menulis buku, ya, buat penelitian. Harus ada anggarannya disiapkan. Di sekolah itu harus ada anggaran untuk peningkatan kualitas guru. Nah, itu harus ada. Nanti secara detail insya Allah kita bisa ini kan, ya. Dan yang terbaik belajar itu mulazamah. Jadi kalau mau belajar jadi ahli kristologi ya kirim aja sama ustadz yang ahli kristologi. Ya, insya Allah dia di rumahnya 2 bulan, 3 bulan, dia sudah menguasai. Gitu. Nah, itu di Wahdah harus begitu. Ya, kaderisasinya harus muncul. Ya, kata saya bilang kan program pertama ini langkah kita adalah mengupgrade ya kualitas guru. Program ini. Baru guru yang baik inilah nanti yang mendidik murid-muridnya, menyiapkan generasi yang gemilang tadi. Nah, begitu kira-kira ya. Insya Allah ini saya sangat optimis insya Allah. Karena di tengah-tengah kita banyak masalah ini gitu ya, muncul juga banyak harapan. Ya, jangan kita lewatkan peluang-peluang yang kita ada di depan mata kita ini. Demikian Ustaz Samsudin dan para Ustaz semua. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullahu khairan. Sekali lagi ya kita ucapkan kepada Ustadz Adian Husaini atas pencerahannya kepada kita semua pada siang hari ini dalam webinar dan silaturahmi nasional kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak pelajaran dan hikmah dari apa yang tadi disampaikan oleh beliau. Tentu saja apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Adian masih menyisakan beberapa pertanyaan-pertanyaan dari peserta semuanya, baik dari guru maupun dari para orang tua siswa. Ya, insya Allah mudah-mudahan di waktu dan kesempatan yang lain kita masih bisa mengagendakan pertemuan dan diskusi secara virtual dengan Ustadz Adian.
Dan bagi para guru dan juga orang tua, wali, murid yang masih ingin mengikuti gagasan-gagasan, pandangan-pandangan, pemikiran-pemikiran Ustadz Adian tentang pendidikan, dapat menyimak lewat saluran beliau, baik di YouTube maupun di Facebook, dan juga bisa menyimak artikel-artikel beliau. Ya, sejak beberapa bulan terakhir beliau rutin ya menulis di website pribadi beliau, bisa berlangganan juga. Nanti mungkin kami bisa kirimkan linknya untuk bisa menikmati dan menyimak pemikiran-pemikiran beliau, pandangan-pandangan beliau tentang pendidikan ya di website beliau. Termasuk juga mungkin membaca buku-buku karya beliau yang tadi sudah kami tampilkan di slide profil beliau. Salah satu buku beliau misalnya yang bisa dibaca adalah ini yang bisa kami perlihatkan ya. Buku beliau tentang pendidikan Islam mewujudkan generasi gemilang menuju negara adidaya 2045. Ya, buku ini merupakan salah satu buku terbaru beliau dan merangkum gagasan-gagasan beliau secara umum dan secara lengkap ya tentang pendidikan. Dan yang juga bisa dibaca ini adalah buku beliau yang mungkin termasuk yang paling tipis yang beliau tulis, tapi cukup padat ya, Kiat Menjadi Guru Keluarga. Buku ini sebetulnya materi dari training atau pelatihan yang beliau adakan ya sebelum COVID beberapa bulan yang lalu. Mudah-mudahan suatu saat kita juga bisa mengadakan acara khusus ya dengan beliau tentang buku ini ya, Kiat Menjadi Guru Keluarga. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ya mungkin sebagai ini juga, sore nanti Ustadz Adian juga akan melaunching buku dari 2 murid beliau. Ya, nanti sore, cuman ya seat terbatas. Ya mungkin bisa dicek kalau masih ada yang kosong. Nanti sore beliau akan melaunching 2 buku karya 2 murid beliau. Dan salah satunya adalah putra beliau sendiri yang masih berusia 18 tahun. Ya, kedua-duanya buku tentang pendidikan. Sekali lagi terima kasih, syukran jazakumullah khairan atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu semuanya. Dan kami selaku pemandu moderator webinar kita pada siang hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan, ya sekaligus mewakili YPWI, Yayasan Pesantren Wahadah Islamiyah, mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian jika dalam proses pelaksanaan acara ini terdapat banyak kesalahan, kekurangan, dan ketidaksempurnaan. Mohon dimaafkan dan mudah-mudahan dapat terus kita perbaiki dan kita benahi. Terus nantikan webinar ya berikutnya, insya Allah bulan depan ya, sebulan dari sekarang kembali kita akan mengadakan acara yang sama, yang mungkin dengan narasumber yang lain atau masih dengan narasumber yang sama, tentu akan dipertimbangkan dan diputuskan oleh yayasan. Sekali lagi, dan bagi yang baru bergabung, saya atas nama pribadi dan juga mewakili yayasan mengucapkan selamat Idul Adha 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Demikian dari saya akhiri dengan ucapan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua ya.